seperti vaksin PMK juga tidak dipungut biaya sama sekali. Gitu. Jadi semuanya gratis sama dari pemerintah gitu. Hai sahabat Sukses Beternak, masih di channel YouTube Sukses Beternak, masih dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita berkunjung ke seputaran Tanjung Bintang di Lampung Selatan. Kita akan korek mengenai tentang bagaimana apa yang perlu diantisipasi dalam upaya pencegahan PMK ya, penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia. Kali ini kita ditemani oleh petugasnya langsung, yaitu Bapak Hari. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan ya, kita boleh dikenalin ke teman-teman Sukses Beternak nama Mas Hari, lengkapnya siapa nih? Ya. Perkenalkan, nama saya Hari Kurniawan. Ya. Kita dari UPT Puskeswan, ya, Kecamatan Tanjung Bintang. Mas, ini kita ceritanya ada program apa nih? Ini kita ada program dari pemerintah tentang vaksin PMK, penyakit mulut dan kuku, untuk seluruh desa di Kecamatan Tanjung Bintang. Jadi kita dapat jatah itu 800 dosis. Untuk 800 ekor tahap pertama ini. Jadi ini hari pertama kita mulai vaksin. Ini pelaksanaannya ditentukan berapa hari, Mas? Ya Pak, kita perkirakan itu sekitar 5-6 hari. 5-6 hari. Karena dalam satu hari itu kan sekitar 80 ekor. Untuk 400, karena kita baru ngambil setengahnya dulu 400. Itu kita perkirakan 5 hari udah selesai. Oke. Sebenarnya total ini kan sifatnya bantuan dari pemerintah ya, bentuk kepedulian dari pemerintah kita ya, untuk terutama di Kabupaten Lampung Selatan ya. Itu berapa dosis sih yang diberikan bantuan itu, Mas? 800 itu. 800 itu ya. Nah, total populasi sebenarnya di Lampung Selatan, terutama di Tanjung Bintang ini ada berapa di wilayah pengawasan Mas Hari? Itu ada sekitar saat ini udah sekitar 13 ribuan lebih ya. Kalau untuk sekecamatan Tanjung Bintang. Di Kecamatan Tanjung Bintang ya. Kalau di sini sekitar 1.500-an ada nih di desa Jati Baru ini. Ada sekitar 1.500-an populasi. Ya. Tersebar di berapa dusun itu saya lupa itu. Nah Mas, adakah kriteria khusus, karena kan antara jumlah dosis yang diberikan dengan jumlah populasi ternak ini kan masih jauh dari kata cukup ya. Ini antisipasinya seperti apa nih? Nah ini kan kita kemarin itu yang tahun 2026 ini lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. 2026 ini kita 800 ini itu kita cari yang memang belum tervaksin sama sekali. Oh iya. Sudah tervaksin sekali lah. Jadi kita punya datanya yang ada di iSignas. Itu nanti kita lihat datanya. Terus yang belum kita laporkan, yang sudah berarti dia masuk ke laporan ke vaksinasi kedua. Mas, kalau bagi teman-teman yang belum tahu nih, sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini berbahaya nggak sih? Tentunya ya sangat berbahaya, karena ini kan virus ya, jadi langsung menyebar dia. Langsung menyebar, terus tingkat penyembuhannya itu ya walau alam ya, namanya Allah semua itu. Cuman kalau kita tangani dengan baik, insya Allah bisa diatasi Pak. Pencegahan kita melalui vaksin ini. Apabila ada ternak yang terjangkit, itu langsung kita obati. Di sini kan ada dokter hewannya 2 orang, paramedisnya 2 orang, terus paramedis lainnya ada 7 orang anak. Berarti PMK ini virulensinya tinggi juga ya? Ya, begitulah Pak. Karena yang tahun-tahun sebelumnya itu pas lagi menyerang itu bisa dikatakan hampir 90-100% Kecamatan Tanjung Bintang ini kena semua. Ya, sekitar setahun 2 tahun sebelumnya. Itu sampai berapa persen mortalitasnya? Bisa berapa ya? Sampai menyebabkan kematian gitu? Iya, itu kalau kematian tuh biasanya di pedet ya. Berarti lebih banyak di angka kesakitannya ya. Tapi itu sangat merugikan gitu ya Mas ya. Ya betul sekali Pak. Nah biasanya yang untuk
populasi sapi apa nih yang belum tervaksin? Apakah yang BE atau yang memang PO yang baru masuk dari luar Tanjung Bintang atau gimana? Kalau yang belum tervaksin itu yang jelas belum terdata sama kita. Karena biasanya orang beli itu kan dia tidak melapor. Tapi ketika petugas yang ada di kecamatan tahu, itu langsung kita arahkan. Pertanyaannya, bagi teman-teman peternak yang nggak kebagian bantuan vaksin nih, mesti gimana solusinya? Bisa langsung lapor, langsung datang aja ke kantor, atau bisa lewat telepon dengan petugas yang ada. Nanti biar kami datang, kira-kira berapa yang mau kita vaksin, kita tentukan harinya, baru kita pelaksanaan. Oh, tidak ada batasan populasi. Kalau misalkan punya semacam kayak penggemukan feedlot, misalkan kecil-kecilan, katakanlah 100 atau 200 ekor, itu bisa? Atau harus beli tersendiri vaksinnya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Selagi memang kondisinya dia belum tervaksin semua. Rata-rata yang punya ternak banyak itu sudah tervaksin semua. Mereka itu ini sendiri, inisiatif sendiri. Kalau nggak ada bantuan mereka beli sendiri. Kalau ada bantuan langsung mereka satu kandang itu disuntik semua. Selanjutnya gini Mas, kalau misalkan ada teman-teman yang kepengen tahu lebih banyak tentang bagaimana PMK, bisa langsung kontak Mas Hari nggak untuk konsultasi atau apa gitu? Siap, boleh. Silakan, di sini saya sebagai paramedisnya. Di situ nanti saya bisa membantu menjelaskan. Ada dokter hewannya juga 2 di sini, bisa membantu menjelaskan bagaimana pencegahan, penanganan, serta edukasinya. Tentunya juga mesti tahu nomor HP Mas Hari dong. Boleh disebutin Mas? Nanti biar bisa saya cantumin di bawah sama di deskripsi ya. Berapa nomor HP-nya? 0813 1061 2242. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya Mas Hari, boleh ya kita manjang ya pertanyaannya ya? Siap. Mungkin teman-teman juga penasaran, sebenarnya setelah tervaksin itu berapa lama sih dia bisa memproteksi dari penyakit PMK si tubuh sapi ini? Coba sini Kiki. Ini kalau dia memproteksi itu sekitar biasanya 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Jadi titer antibodinya naik ya? Nah ini dengan Kiki, ini dokter hewan yang di Tanjung Bintang. Nah terus kira-kira berapa lama sih proteksinya setelah dia divaksin gitu? Setelah divaksin tuh biasanya hampir 2 mingguan bisa sih Pak. Bukan, maksudnya 2 minggu itu kan naik titer antibodinya. Nah setelah itu dia bisa proteksi selama berapa lama tuh intervalnya? Kalau dia ini untuk vaksin pertama itu jarak kedua itu 1 bulan. Nah, jadi dari vaksin pertama ke 2 1 bulan. Dari 2 ke 3 6 bulan. Dari 3 ke 4 dan seterusnya itu 1 tahun 1 kali. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau booster vaksinnya, ya kan? Jadi dari awal, nanti 1 bulan berikutnya vaksin lagi, nanti kedua 3 bulan tadi ya? 3 bulan ke 6 bulan, setelah itu berikutnya setiap tahun. Gitu. Nah itu yang sangat disarankan tentunya di pejantan atau yang di betinanya sebenarnya. Semua populasi, baik itu pedet maupun yang dewasa. Kan ini virus kan ya. Dan tidak mengenal jantan betina juga. Oke, sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Kita lanjutkan obrolan tadi bersama setelah bersama Mas Hari Hari Kurniawan. Beliau itu salah satu petugas di Tanjung Bintang, Lampung Selatan ini. Sekarang kita ketemu dengan penanggung jawab dari kegiatan itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dokter, bisa dikenalin ke teman-teman sukses beternak, nama lengkap dokter siapa nih? Iya, perkenalkan, nama saya Dokter Hewan Ratu Mediza Jovanda. Saya biasa dipanggil Ica. Jadi di sini saya sebagai dokter hewan penanggung jawab di Puskeswan Tanjung Bintang. Gitu, Pak. Dinas di sini sudah berapa lama sih dokter?
Kalau untuk dinas di Lampung Selatan, itu saya sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah. Tapi untuk di Tanjung Bintang sendiri, saya baru dipindahkan ke Tanjung Bintang itu tadi sebenarnya saya di dinas, Pak. Oh, gitu. Iya, di Kalianda. Jadi setelah saya pindah ke sini itu baru berapa, 6 bulan, 7 bulanan. Jadi saya di sini sebagai penanggung jawab dari dokter hewan. Gitu. Dok, kita bahas sedikit tentang kegiatan tadi ya. Boleh. Itu sebenarnya sasarannya seperti apa sih untuk vaksin PMK itu? Sebenarnya sasaran kita itu untuk hewan-hewan yang masih sehat ya Pak ya. Jadi apalagi kita lihat sekarang di lingkungan Lampung Selatan ini sudah banyak lah yang terkena, hewan-hewan terkena PMK gitu ya, penyakit mulut dan kuku. Jadi hal ini tuh, kegiatan ini tuh untuk sebagai pencegahan. Sebagai pencegahan agar sapi-sapi yang masih sehat ini tidak terkena virus PMK tersebut gitu. Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan tentang berapa persen sih prevalensinya di lapangan? Untuk sekarang prevalensinya kalau di Tanjung Bintang sendiri ya, itu belum ngecek banget sih ya Pak ya, untuk data-datanya itu. Tapi kita dari yang tahun kemarin itu sudah sampai 90-80% tuh sudah tervaksin semua. Sudah tervaksin. Gitu. Cuman ada sapi-sapi baru yang baru masuk, misalkan dari daerah mana baru masuk. Nah, itulah sapi-sapi baru yang belum kita vaksin gitu. Jadi target kita sekarang adalah sapi-sapi baru yang baru masuk dari daerah lain ke Kecamatan Tanjung Bintang. Itulah target utama kita yang divaksin dari 0 gitu. Nah, untuk program yang hari ini kita kerjakan nih, itu sebenarnya sudah kali keberapa sih Dok? Kalau untuk kegiatan ini tuh dari tahun lalu itu sudah berjalan. Gitu. Sudah berjalan. Iya, ini adalah keberapa ya? Kalau vaksinasi pelaporan kita udah sampai yang keempat sebenarnya. Dan itu setiap tahun ya? Iya. Jadi ada jarak untuk pengulangannya itu. Yang paling lama, yang misalkan sapi lama yang sudah kita vaksin itu jaraknya harus 6 bulan. Yang akan kita vaksin. Tapi arahan dari pimpinan itu lebih baik yang sapi baru terlebih dahulu. Jadi yang memang belum tervaksin ya. Jadi akan ke cover semua gitu untuk pencegahannya. Nah, untuk kegiatan yang dikerjakan sekarang itu. Tim dari dokter sendiri melibatkan berapa personil sih? Kalau kita dari Tanjung Bintang ini ada 11 personil Pak. 11 personil. Awalnya 11 personil. Jadi sebelumnya kita ada KUPT. Tapi per 1 Februari kemarin KUPT kita pensiun, Purna Bakti. Jadi kita sekarang ada 10. Dan itu ada 2 dokter hewan di sini. Saya salah satunya, dan juga ada dokter hewan Suki yang memegang wilayah Tanjung Bintang seperti itu. Insya Allah KUPT-nya nanti dokter Ica ini kayaknya ini. Monggo nanti dulu. Dan masih ada anak kecil Pak. Gitu. Iya. Nah Dok, untuk vaksinasi PMK sendiri sebenarnya apakah arahnya hanya ke sapi atau untuk spesies yang lain sih? Sebenarnya bisa ke sapi, kambing, dan juga kerbau. Tapi kita sekarang ngikut arahan pimpinan. Jadi target yang pertama ini kita habiskan dulu sapi. Jadi nanti sapi misalkan sudah tercover semua, baru nanti kita ke kambing maupun kerbau seperti itu. Nah, ke depan nih harapan dokter sebagai petugas penanggung jawab kesehatan yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang, apa harapan ke depan Dok? Harapan ke depannya sih semua hewan yang ada di Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Tanjung Bintang, itu terbebas dari penyakit ya Pak ya. Cuman kan masih banyak lah yang harus kita evaluasi untuk bisa mengcover semua penyakit itu gitu. Jadi kedepannya itu ya pengennya kita juga sebagai petugas itu tetap melaksanakan tugasnya, hewan-hewannya semua pada sehat, petugasnya juga ikutan sehat juga. Gitu. Amin. Nah Dok, apa ada semacam kayak bantuan vaksin lain selain PMK? Kalau bantuan vaksin kita ada vaksinasi rabies. Untuk apa namanya hewan-hewan itu ya. Kita ada vaksinasi rabies
Itu untuk hewan kecil seperti anjing, kucing, kera, seperti itu. Terus juga, dan itu tidak dipungut biaya itu Pak. Ya. Sama seperti vaksin PMK juga tidak dipungut biaya sama sekali. Gitu. Jadi semuanya gratis emang dari pemerintah gitu, untuk mengcover hewan-hewan yang tidak terkena penyakit itu. Iya, iya. Nah, sampai lupa nih, syarat untuk bisa vaksin PMK itu apa sih dari masyarakat? Syaratnya itu untuk peternaknya ya Pak? Iya, untuk peternaknya. Itu ya, karena kita Tanjung Bintang, jadi harus mempunyai nik KTP Tanjung Bintang. KTP Tanjung gitu, Bintang. iya. Karena kan kita akan pelaporan ke pusat. Jadi pelaporan itu sebagai tanda bukti bahwa kita sudah melaksanakan vaksinasi gitu. Jadi yang dibutuhkan hanya itu. Tapi kalau untuk hewan-hewannya yang pertama ya harus sehat. Minimal 3-4 bulan. Terus hewan sapi itu juga tidak bunting. Kalau misalkan sedang sakit ya jangan dulu untuk divaksinasi seperti itu. Nah, tantangan berat dalam program ini kira-kira apa nih dokter? Tantangan terberatnya sebenarnya kalau dari kita, dari kita petugas, tantangan terberatnya itu kekompakan ya. Jadi mau nggak mau ya pokoknya kita harus kompak gitu. Tapi kalau untuk dari peternak mungkin masih ada beberapa peternak yang menolak untuk divaksinasi. Itu kenapa dokter ya? Nah itu jadi mungkin kurangnya edukasi ya. Kurangnya KIE ke peternak terhadap pentingnya vaksinasi ini itu seperti apa. Sehingga mereka kurang peduli gitu ya. Makanya kita sekalian nih, dari sebelum kita memvaksin itu kita KIE dulu untuk peternaknya. Sebenarnya ini tujuan untuk vaksinasi seperti ini. Gitu. Jadi tidak ada pemikiran buruk dari peternak untuk ngapain sih divaksin, ngapain, nah seperti itu. Karena kita sudah menjelaskan. Benar. Dok, di akhir obrolan nih, kira-kira apa pesan dokter untuk teman-teman peternak, terutama peternak sapi di Tanjung Bintang ini? Iya. Jadi pesan yang pertama sih harus dari peternak ya, harus tetap menjaga lingkungan kandang dan lingkungan sekitar kandang itu tetap bersih, Pak. Jadi agar tidak adanya kontaminasi lagi, ada reinfeksi lagi terhadap penyakit PMK ini gitu. Itu bisa dengan cara dibersihkan kandangnya, kita semprot desinfektan, nah seperti itu, Pak. Terus kalau ada sapi-sapi baru ya tolong dipisahkan dengan sapi yang lama, karena takutnya sapi baru itu ada pembawa sama penyakit tersebut gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk penularannya sendiri, PMK itu bisa ditularkan dari apa saja sih supaya untuk memberikan edukasi ke peternak semua bahwa PMK itu bisa menular gitu. Selain di antar ternaknya ya, apalagi sih yang menjadi faktor penularan dari PMK sendiri, Dok? Jadi sebenarnya faktor dari penularan itu bisa dari peternaknya. Misalkan di satu tempat nih itu sudah ada yang terinfeksi PMK, Pak. Nah, kita dari alas kaki, pun misalkan kita masuk ke kandang yang sudah terinfeksi, kita pindah ke kandang yang lain, alas kaki kita kalau tidak diganti itu akan berpindah. Jadi dari benda-benda, alat-alat yang kita ini, makanya itu sebenarnya dibutuhkan ya kita penggunaan APD seperti itu agar artinya dari ini ya, tidak lalu lintas orangnya dan barang ya. Kalau dari semacam kayak yang lain gitu, apa dari insek atau dari hewan lain gitu, apakah bisa menularkan juga, dokter? Mungkin kalau dari insek, dari lalat untuk membawa terus ditaruh di luka, ada luka baru gitu di hewannya itu bisa ya, dia bisa membawa, nah seperti itu, jadi terinfeksi lah di situ. Tapi ya lebih lebih banyak terkontaminasinya itu kita sebagai peternaknya bisa membawa, ataupun misalkan dokter hewan dari kandang satu ke kandang yang lainnya tidak mengganti alas ataupun celup kaki. Berpotensi juga ya. Itu sangat berpotensi untuk penularan. Itulah pesan-pesan dari Dokter Ica ya untuk teman-teman semua supaya tetap menjaga kebersihan dan sanitasi. Dok, terakhir nih, closing statementnya apa nih untuk teman-teman sukses beternak semua, terutama di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan ini? Untuk peternak semua, jadi tetap perhatikan kebersihan lingkungan dari kandang maupun lingkungan sekitar rumah, karena itu banyak berpotensi untuk
terkontaminasinya penyakit PMK ini. Nah, dan juga kalau misalkan ada tanda-tanda ataupun gejala dari penyakit PMK ini di hewan-hewan para peternak semua, tolong segera lapor ke Puskeswan Tanjung Bintang. Jadi di situ nanti kita akan langsung ditindaklanjuti bagaimana keadaan di kandang-kandang para peternak semua, seperti itu. Terima kasih banyak, luar biasa. Jadi itu teman-teman ya, apa yang sudah kita berikan ke teman-teman semua, ini mudah-mudahan akan menjadi inspirasi, akan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ya, Bapak. sampai jumpa. Dadah.